Oke guys, kembali lagi bersama admin. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, sekarang kita melanjutkan alur cerita Unordinary ya. Dan udah masuk episode ke-9. Dan barang siapa yang baru mampir nih, bisa maraton dulu dari episode pertama biar paham ceritanya. Langsung saja nih, enjoy the story. Sarah yang gak senang melihat pembulian menolong orang itu. Setelah menyuruh si korban pergi dari situ, Sarah menceramahi pelaku. Pelaku ini bernama Brea, seorang mid-tier. Brea dimarahi karena sudah membuang-buang waktu berharga orang. Setelah mencaci makinya dan pergi dengan tatapan merendahkan, Brea sangat tidak senang dengan perlakuannya itu. Menurutnya, hal yang dia lakukan tidaklah salah. Dan karena kejadian ini terjadi di tengah lorong sekolah di mana banyak siswa berlalu lalang, Brea dihina habis-habisan. Dia membuat kesal sang dewi sekolah, Serafina. Brea makin tidak senang dengan hal ini. Dia langsung menyerang Sarah. Sarah yang kehilangan ability-nya tidak punya refleks setajam dulu, tidak menyadari ada serangan mengarahnya. Untungnya ada barrier yang menghalanginya. Ada Arlo di situ. Dan Brea lagi-lagi dimarahi olehnya. Hanya seorang pecundang yang berani menyerang dari belakang. Setelah perkara selesai, Arlo berbicara dengan Sarah di tempat yang sepi. Arlo mengingatkan lagi kepada Sarah tentang masalah kehilangan ability-nya. Karena jika semua orang paham akan kuatnya Sarah, maka tidak akan ada yang berani macam-macam dengannya. Tapi masalahnya Sarah ini udah lama meninggalkan gelar queen-nya dan mundur dari turf war. Lalu selalu nongkrong di atap sekolah dan ditambah lagi menghilang selama sebulan belakangan ini. Jadi tidak heran dia kehilangan kehormatannya di antara siswa-siswi satu sekolah. Sarah sangat paham dengan hal ini dan apapun yang dia lakukan maka itu tidak akan berpengaruh ke Arlo. Jadi secara teknis Sarah ini adalah orang yang terlemah di sekolah ini dan Arlo adalah sebaliknya. Lalu apa tujuan Arlo menolong Sarah? Sarah udah apal dengan gelagat Arlo yang selalu merencanakan sesuatu di balik tindakannya. Dan kali ini Sarah heran dengan tujuan Arlo menolongnya. Dan beberapa hari yang lalu, ternyata John lah yang menyuruhnya. Arlo benar-benar tidak punya pilihan lain setelah disuruh oleh John. Jika Sarah terluka sedikit pun, maka Arlo yang pertama dicari oleh John. Tapi Arlo tidak bisa menjelaskan alasan sebenarnya kepada Sarah dan selalu beralasan. Akan tetapi Sarah benar-benar paham dengan karakteristik Arlo ini dan tidak akan terjebak ke dalam rencananya lagi. Singkat cerita, Sarah memeriksa HP-nya. Ada banyak riwayat kontaknya selama dia tidak sadarkan diri. Pertama dari Fiora. Dia adalah pelayan yang bekerja di rumah Sarah. Lalu ada riwayat si Sarah menelpon Arlo dan Elaine pada hari di mana insiden terjadi. Tapi sebelumnya John tidak menyebutkan hal ini. Yang John ceritakan adalah saat itu John menelpon Elaine dan kebetulan ada Arlo di situ. Jadi dia ikut menolong Sarah pada hari itu. Ada yang aneh nih. Sarah paham Arlo ini sangat menghargai waktunya. Dia nggak akan bareng Elaine seharian kecuali ada urusan yang penting. Sarah teringat di mana dia baru datang dari rumahnya. John yang begitu terluka dan putus asa. Dia yakin ada hubungannya dengan Arlo. Sementara itu di ruangan press, Cecil sedang mendengar sebuah rekaman Arlo dan Elaine yang membicarakan tentang John dan juga membaca laporan tentang itu. Dan ternyata orang yang diam-diam membuntuti Arlo dan Elaine itu adalah bawahannya Cecil yang bernama Terence. Dan dia sudah menemukan fakta bahwa luka Arlo tempo hari adalah hasil bertarungnya dengan John. Cecil heran, bisa-bisanya Arlo dihabisi oleh si John. Sebelumnya Terence menulis cerita tentang bom di mall, lalu sekarang dia menemukan fakta mengejutkan ini. Jika berita ini tersebar, maka akan mengejutkan seluruh sekolah dan Arlo akan dipermalukan dan ranknya akan diturunkan menjadi rank Jack. Tapi pasti nggak mungkin artikel ini akan diizinkan dipublish di sekolah, karena sebelumnya dia sudah diperingatkan olehnya jika ingin menaruh berita yang berhubungan dengan Royal, maka harus dengan izin Arlo terlebih dahulu. Keputusan itu membuat Cecil marah. Bukan begitu cara mainnya. Menurutnya, seorang king tidak boleh mengontrol berita yang akan keluar di sekolah. Karena kejadian itu, Cecil dendam dengan Arlo. Menurutnya, Arlo hanya ingin menyembunyikan kekalahannya dari John agar seisi sekolah gak tahu fakta tentang ini. Tiba-tiba ada seorang anggotanya Cecil yang lain. Ternyata dia melihat dan menggambar kejadian Arlo yang melindungi Serafina dari serangan seseorang. Itu juga membuat Cecil bingung. Sarah ini harusnya bisa menghindar secara instan. Dia juga melihat Sarah panik saat itu.
Jadi dia pengen buat cerita tentang Serafina saat ini. Cecil terlihat tertarik dengan berita ini, tapi dia menyuruhnya untuk mencari bukti yang lebih valid. Hanya sebuah sketsa itu tidak meyakinkan ya, masih kurang valid. Cecil masih memikirkan cerita tentang John. Dia benar-benar kesal karena dibatasi oleh Arlo. Jadi harus mencari cara agar bisa lepas dari cengkraman Arlo. Berpindah ke John, dia lagi pulang sekolah dan ada seseorang yang mengikutinya. Eits, nyaris aja. Setelah dilumpuhkan, ternyata ada Zeke di belakangnya. Kali ini Zeke berniat untuk menyambut John setelah pindah ke asrama. John paham dengan niat Zeke yang sebenarnya. Zeke ini benar-benar sampah ya. Dia nggak punya kerjaan sama sekali. Jadinya hobi ngebully orang yang lebih lemah. Dan kali ini John paham kalau Zeke sedang melakukan perpeloncoan, ya kan? John gak mau panjang urusannya, berniat pergi tapi dihalang lagi dong. Zeke menegaskan kalau dia adalah king di sini, dan mau John menyambutnya seperti itu. Ya udah deh, turutin aja apa maunya. Hail to the king. John mencoba pergi lagi sambil lari. Zeke makin gak seneng dong. Dia menggunakan ability-nya untuk mengejar John. Zeke sangat cepat, John gak bisa melawannya tanpa ability. Saat dicengkram dagunya, John berusaha melepaskan diri darinya. Berhasil melepaskan diri sejenak, John ditangkap oleh bawahannya Zeke. Dia juga menggunakan ability. Zeke ini benar-benar dibuat kesal. Langsung aja lah. Sebuah pukulan menghantam perut John. Pukulan kedua mematahkan tangannya. Zeke benar-benar menjengkelkan. Dia adalah satu-satunya orang kuat dengan level di atas 4 yang suka berkeliling dan memukul orang tanpa alasan apapun. Apa yang ingin dia buktikan dengan membuli orang? Tendangan membuat John muntah darah. Zeke benar-benar sampah. Dia nggak punya alasan apapun untuk membuli John. John memarahi Zeke. Menurutnya dia nggak akan mencapai apapun setelah membuli orang yang tidak bisa melawan. Tidak ada yang bisa dibanggakan darinya. Dan pada akhirnya, seperti diri John, Zeke adalah sekeping sampah yang lahir di dunia ini. Tidak berguna, tidak pernah berkontribusi apapun, dan tidak akan pernah mencapai apapun. Pukulan terakhir membuat John pingsan dan ditinggalkan tergeletak di jalan. Gak lama kemudian, Ethan dan Blake juga lewat situ, lagi membicarakan tentang Remy yang selalu fokus pada hal Amber dan meminta bantuan sahabat-sahabatnya ini. Tiba-tiba mereka melihat ada John tergeletak di jalan tidak sadarkan diri. Ethan langsung kaget dan langsung menghampirinya. Waduh, lagi-lagi kayak gini nih. Siapa pelakunya nih? Pertama ada masalah sama Arlo, dan sekarang ini gak pakai lama, Ethan mengajak Blake membawanya ke kamarnya. Di kamar, John terbangun dan melihat dua orang itu berdiri di hadapannya. Akibat insiden sebelumnya menyebabkan tangannya patah dan belum bisa diobati karena dokter sudah pulang duluan. Melihat mereka berdua yang tiba-tiba baik, John heran apa yang mereka rencanakan dan teringat dengan Claire dan Arlo. Ethan yang lagi menjelaskan dipotong. John menanyakan motifnya Ethan menolongnya. Kenapa orang yang dulu sangat kejam dengannya tiba-tiba berubah 180 derajat gitu ya kan? Sambil menjelaskan kejadian yang John alami dengan Arlo sebelumnya. Apakah Ethan mau gitu juga? Ethan yang udah tahu rahasia John berusaha menjelaskan niat baiknya, tapi John gak percaya dan langsung mengusirnya keluar. Blake bener-bener gak senang, sahabatnya digituin, langsung mendatanginya. Udah berat gotong nih anak dari lantai 1 ke lantai 3, gak terima kasih malah ngusir ya kan? Sebenarnya apa masalah John ini? Ethan khawatir langsung melepaskan Blake darinya dan langsung mengajaknya pergi. Blake benar-benar gak paham dengan kelakuan Ethan. Bisa-bisanya dia membela John. Sebenarnya apa yang terjadi? Ethan terlihat ketakutan dengan John. Blake memaksanya untuk cerita dan berjanji akan membantunya. Waduh, gak tahu nih anak. Gak tahu mau ngomong apa lagi. Tiba-tiba ada telepon. Hahaha, penyelamat. Cecil menelponnya dan mau bertemu dengan Ethan. Mau ngomongin kerjaan nih ya kan. Jadi untunglah punya alasan buat pergi. Sesaat dia lega bisa lolos dari Blake. Semakin sedikit yang tahu tentang John, maka semakin aman. Dan ternyata Ethan dipanggil Cecil karena dia penasaran tentang artikel yang pernah dibatalkan Ethan sebelumnya. Yang artikel itu mencari tahu tentang John. Waduh, udah tenang-tenang malah gini dah.
Awalnya Isen menjelaskan apa adanya. John adalah seorang cripple yang menjengkelkan dan selalu membuat orang kesal dan membulinya. Tapi Cecil nggak percaya karena ada sumber yang lain menyebutkan The Shadow King atau Raja Bayangan. Seorang cripple yang tidak kelihatan seperti cripple pada umumnya, bahkan bisa menghabisi Arlo. Isen langsung manyun tuh mukanya. Menurut Isen itu adalah hoax, tapi beda ceritanya kalau ada bukti rekaman pembicaraan Arlo dan Elaine. Tujuan Cecil ini adalah mempublish artikel itu dan menurunkan pangkat Arlo dan memberikan John tahta King. Mendengar itu, Isen melarangnya. Ini sangat aneh. Bisa-bisanya Isen mengabaikan hierarki. Cecil paham ada yang Isen sembunyikan darinya. Langsung tuh disuruh menceritakan segalanya tentang John. Isen adalah reporter yang hebat. Berita yang dituliskannya selalu berbobot, ditambah Isen punya ability yang sesuai dengan hobinya itu. Tapi Isen kelihatannya mau kabur, diancam dong. Nanti artikelnya nggak akan ada yang publish ke depannya. Ya udahlah, diikat biar nggak kabur. Isen menceritakan semuanya. Bermula dari awal di saat Isen melihat John bisa menggunakan ability. Dia langsung membobol database sekolah lamanya dan menemukan beberapa informasi yang Isen berharap untuk tidak melihatnya. John bukanlah seorang high tier. Pada umumnya, dia ini tidak punya komitmen pada masyarakat, egois, dingin, dan agresif, tapi lebih kuat dari yang lain. Seorang monster yang tidak bisa dikontrol siapapun, bahkan sekolah lamanya. Bayangkan nih, seorang sekuat Sera atau Arlo merajalela tanpa peduli struktur dan tidak punya hormat pada pemerintah. Cecil heran di situ. Harusnya setiap high tier pasti udah dididik oleh orang tuanya. Di sini juga Isen bingung karena dulu sebelum dia masuk SMA, level ability-nya John ini hanyalah 1,2. Bener-bener seorang cripple tanpa ada tanda-tanda perkembangan, dan tiba-tiba saat SMA ability-nya langsung meroket. Dan saat Isen menyadarinya itu sudah terlambat. Ideologi John tidak sejalan dengan yang lain. Dulu, setelah insiden dengan teman-teman sekelasnya, tidak ada catatan apapun yang tertulis sampai John masuk ke sekolah Wellstone. Dan kesannya saat pertama kali bertemu, John ini terlihat seperti cripple pada umumnya, seorang naif dan bodoh. Selama catatannya menghilang, ada sesuatu yang mengubahnya sedrastis itu. Dan belakangan ini, John sangat mudah terprovokasi. Jadi Isen mengawasinya dari jauh agar John tidak mengulangi kejadian di sekolah lamanya. Cecil heran, menurutnya selama John menjadi king, maka tidak akan ada lagi yang memprovokasinya. Itulah yang Isen takutkan, karena John ini lebih memilih dipatahkan tulangnya setiap hari daripada menjadi king. John adalah seorang king yang sangat buruk dan menghabisi orang yang menentangnya sampai hampir mati. Tidak peduli dia sekuat apa, orang sepertinya tidak pantas menjadi royal. Di saat dia mengambil tahta, dia akan memimpin Wellstone menuju kehancuran. Dan John memang paham kalau dirinya memang tidak layak untuk jadi king, makanya dia pura-pura jadi cripple. Udahlah, pokoknya jangan macem-macem sama dia. Singkat cerita, malam itu Sera mau tidur. Dia lupa kalau belum menelpon balik pelayannya. Pas udah diangkat, pelayannya mengingatkan Sera tentang otoritas yang akan mendatanginya di Wellstone untuk menanyakan tentang buku Unordinary. Pagi itu, Black udah bersiap untuk berangkat ke sekolah dan dia melihat lagi-lagi John dibully di depan kamarnya. Aduh, masih pagi loh. Tangannya John juga baru aja dipatahin kemarin. Maka dari itu Black menolongnya dan mengusir para pembuli itu. Di jalan Black kesal karena John mengikutinya, tapi ya mau nggak mau, kan emang sama-sama ke sekolah ya kan. Gak jauh ada Isen. Black menghampirinya dan menceritakan tentang betapa menjengkelkannya John. Dan dari sini Isen tahu kalau Zack yang membuli John kemarin sepulang sekolah. Sementara itu, Sera lagi berjalan di tengah-tengah keramaian dan ada orang berambut hijau yang memantaunya. Orang itu sudah menyiapkan batu untuk di headshot ya. Di sisi lain, Sera juga masih heran karena ability-nya belum pulih, padahal udah lewat dari 4 hari. Lagi bingung, tiba-tiba ada batu mengenai kepalanya. Semua orang di situ kaget. Sera ini harusnya bisa menghindar dengan mudah karena ability-nya emang gitu. Dan akibat kena lemparan batu itu, kepalanya bocor dong. Ya, ketahuan deh. Orang-orang juga heran kenapa Sera nggak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Gak pakai lama si pelaku mendatanginya dan pura-pura meminta maaf. Dia nggak nyangka lemparannya bener-bener kena.
Pelaku beralasan lagi latihan, terus gak sengaja kena, ya gitulah. Sarah gak mempedulikannya. Saat dia pergi, si pelaku tersenyum puas. Di UKS seperti biasa, John sedang menyembuhkan diri dan tiba-tiba Sarah masuk. Dia juga minta diobatin karena kepalanya yang bocor. John yang lagi santai mendengar suaranya Sarah dan menyapanya. Melihat Sarah yang kepalanya bocor, John mulai kesal. Ditanyakan siapa pelakunya. Sarah ini gak mengenalnya, hanya seorang mid-tier berambut hijau dikepang seperti roti. Ya walaupun Sarah ini tidak mempermasalahkannya karena sebelumnya dia meminta maaf karena tidak sengaja. Tapi John yakin kalau itu disengaja 100%. Gak mungkin headshot sesempurna itu tanpa dilakukan dengan sengaja. Orang normal juga pasti gak mungkin melempar batu ke arah di mana Sarah berada. Pelaku itu pasti udah menyadari Sarah yang tidak bisa pakai ability-nya. Walaupun Sarah gak peduli dan yakin kalau nanti dia akan sembuh, tapi nyatanya belum. John sangat khawatir Sarah bakal menjadi seperti dia, selalu dibully setiap saat. Dan Sarah harus benar-benar waspada apa yang terjadi saat ini. John meyakinkan bahwa ancaman di sana adalah nyata, bukan sekedar candaan. Perilaku John yang sangat posesif membuat Sarah heran lagi karena sebelumnya gangguan pembulian ini gak John hiraukan sama sekali. Sekali lagi Sarah bertanya mengenai kejadian yang terjadi selama dirinya di Scores. Sarah sangat yakin John masih menyembunyikan sesuatu. Ada kejadian John bersama Arlo yang membuat Sarah penasaran. Mendengar kata Arlo, John heran kenapa harus Arlo. Sarah menunjukkan riwayat panggilan sebelumnya, kenapa John menghubungi Arlo saat itu. Diceritakanlah kejadian sebelumnya saat John berusaha berteman dengan Arlo. Sampai dimana saat Arlo mengajak John pergi ke tempat Turvar, tapi John menceritakan kalau dia dihabisi oleh Arlo. Dan saat John mendapati Sarah diserang sebelumnya, dia menelpon Arlo karena Ellen sudah ditelepon tapi malah ditutup. Setelah mendengar ini, Sarah makin benci dengan sosok Arlo. Sarah juga sudah menduganya. Di saat dia meninggalkan jabatan Queen-nya dan meninggalkan Turvar, Arlo mencoba apapun untuk mengajak Sarah kembali melalui berbagai macam kebohongan dan manipulasi. Jadi kejadian John ini yang gak baru. Gak lama kemudian saat John tertidur, dokter membicarakan sesuatu dengan Sarah. Hal ini mengenai hasil tes yang diuji sebelumnya. Sementara itu berpindah ke Arlo. Dia mengingat saat Arlo diberitahu kalau Ray terbunuh. Dia nggak paham apa yang terjadi sampai dia terbunuh. Remy pun nggak paham apapun. Dia hanya ingin memberitahu Arlo karena Arlo ini sudah dianggap seperti adiknya oleh Ray. Tapi Arlo malah lebih mementingkan duel ulangnya. Karena dulu saat Ray lulus, dia taruhan sama Arlo nanti akan duel ulang lagi dan lihat siapa yang akan menang. Kematian Ray sudah berlangsung selama sebulan dan sampai saat ini Remy masih belum menemukan pelakunya. Memangnya siapa orang yang bisa membunuh Ray? Ray ini mampu menembus barirnya Arlo, sangat kuat. Dan teringat Remy sering menyebutkan kata Ember. Dari sini Arlo curiga kalau Ray adalah salah satu superhero. Menurutnya itu adalah sesuatu yang sangat bodoh untuk dilakukan. Dan sebenarnya siapakah Ember itu? Apa tujuannya membunuh para superhero? Walaupun Ray melakukan hal bodoh, tapi dia nggak pantas untuk mati. Tiba-tiba ada John muncul dan menyuruhnya ke atap sekolah dalam 15 menit. Singkat cerita, pas mau ke atas, dia dihadang Sarah. Setelah semuanya diceritakan oleh John, kali ini dia mengultimatum Arlo agar menjauh dari John. Arlo heran, kenapa John laporan kalau dia dikalahkan oleh Arlo? Memang si kampret ini. Saat di atas, Arlo dimarahi karena Sarah terluka pada hari ini. Sarah terluka karena Arlo tidak bisa menjaganya. Arlo heran, dia nggak mungkin akan terus-menerus memperhatikan Sarah. Dia adalah king, banyak hal yang perlu diurus. Dia akan membantu ketika bisa. Tapi John menyanggahnya. Menurutnya, tugasnya Arlo adalah mendengarkan John. Arlo kesal di sini. Walaupun John sudah mengalahkannya sekali, tapi secara resmi ranknya Arlo masih di atas John. Justru karena itu Arlo harus berterima kasih karena John tidak menurunkan pangkatnya. John hanya menyuruhnya untuk melindungi Sarah, sesimpel itu. Arlo heran ya, karena simple kenapa John gak melindunginya sendiri. Karena ya yang bisa cuma John.
Memang nggak logis menyerahkan keamanan kepada orang lain saat dirinya itu bisa melakukannya. Arlo capek berbicara dengannya dan pergi dari situ. Dia sangat kecewa dengan John, seorang high tier yang menyanyiakan talentanya. John marah dan memukulnya. Arlo makin kesal di situ. Dia benar-benar kecewa sama John. Kenapa John ini nggak mau menggunakan kekuatannya untuk melindungi Sarah? Mulai sekarang, Arlo udah nggak peduli sama John lagi. Setelah Arlo pergi, John memikirkan kata-katanya barusan. Masalahnya, si John ini juga nggak percaya sama dirinya sendiri bisa melindungi Sarah. Sementara itu, Sarah diberitahu kalau efek suntikan sebelumnya sudah di luar kemampuannya. Efeknya itu tidak mau hilang dengan sendirinya. Dokter juga sudah mengirim hasil tesnya ke rumah sakit Wellstone. Di depan sekolah terlihat Keon dan Nadia yang merupakan petugas dari otoritas, ya pemerintah lah. Kali ini mereka ingin menemui Serafina untuk ditanyakan tentang buku Unordinary. Keon ini adalah seorang high tier. Dia sudah berkali-kali mengurusi permasalahan yang berkaitan dengan kenakalan remaja. Sekuat apapun seorang high tier, tapi kelemahannya terletak di pikiran. Selama pikirannya dikacaukan, maka dia akan hancur. Ya, orang ini adalah orang yang menangani John di sekolah sebelumnya. Karena mereka berdua ini melewati pembatas yang dipasang oleh Mr. Keene, maka mereka langsung disambut olehnya. Setelah dijelaskan identitas mereka serta maksud dan tujuannya ke sini, mereka diantar untuk menemui Serafina serta kepala sekolah. Gak pakai lama, mereka langsung masuk ke urusan inti, menanyakan berbagai pertanyaan kepada Sarah. Pertanyaan pertama yaitu kegiatan Sarah yang lakukan saat diskors. Dia terus-menerus diberikan tugas sama maknya. Dan pertanyaan kedua, kenapa dia kembali ke Wellstone duluan sebelum waktunya? Ya begitulah, capek bos. Pertanyaan ketiga, karena gak boleh tinggal di asrama sebelum waktu skorsnya berakhir, jadi di mana dia tinggal? Kalau dia jawab jujur, pasti John bakal kena nih. Jadi Sarah berusaha untuk mengalihkan topik dan menjelaskan tentang diserang dan berakhir dengan ability-nya tidak bisa dipakai. Walaupun si Keon ini gak percaya, tapi ya Nadia tidak mendeteksi kebohongan. Pertanyaan keempat, kaburnya lari kemana? Lah balik lagi dong ke pertanyaan sebelumnya. Awalnya Sarah bilang kalau dia tinggal di rumah teman yang tinggal di luar kampus. Tapi Keon marah dan menggebrak meja. Melihat ini, kepala sekolah menegurnya. Setelah dibujuk oleh Capsec, mau gak mau dikasih tahu namanya lah, yaitu John. Mendengar nama John, Keon kaget nih. Apakah orang itu adalah bocah yang sama dengan 2 tahun yang lalu? Dia gak menyangka John akan masuk ke sekolah ini. Lalu pertanyaan kelima, apakah John punya hubungan dengan buku Unordinary? Apakah Sarah dan John membaca dan mendiskusikan buku Unordinary bersama? Di sini Sarah ketahuan berbohong. Dan pertanyaan keenam, apakah Sarah setuju dengan ide yang tertulis di dalam buku Unordinary? Jawabannya nggak setuju, tapi ketahuan berbohong. Dan interogasi pun berakhir. Hukumannya akan didiskusikan kemudian.